Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang dokumen laporan pengembangan sistem aplikasi berorientasi objek. Ketika kita mendengar istilah dokumentasi, itu pasti banyak pertanyaan. Mengapa dibutuhkan sebuah dokumentasi? Lalu, apa kaitannya dokumentasi dengan pengembangan sistem? Dokumentasi kan katanya untuk laporan. Lalu, kaitannya dengan pengembangan sistem. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen? Pada pertemuan kita hari ini kita akan menjawab masalah-masalah yang ada pada pertemuan hari ini kita akan menjawab masalah-masalah yang muncul seperti mengapa dibutuhkan sebuah dokumentasi, kemudian apa kaitannya dokumentasi dengan pengembangan sistem, lalu untuk pembuatan dokumentasi, apa saja yang dibutuhkan? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan kita hari ini tujuannya yang pertama, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu membuat dokumen pengembangan aplikasi berorientasi objek dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menerapkan dokumentasi dengan benar dan tepat. Jadi, yang pertama kalian mampu membuat dokumen, yang kedua kalian mampu menerapkan dalam bentuk dokumentasi. Materi pokok kita pada hari ini, yang pertama yaitu kalian menjelaskan tentang definisi dari dokumentasi, kemudian jenis-jenis dari dokumentasi, tujuan dokumentasi, dan yang terakhir yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, dokumen SKPL spesifikasi kebutuhan perangkat lunak inilah yang akan jadi tugas kalian nanti. Nah, definisi dari dokumentasi. Dokumentasi merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan, perancangan, atau pengembangan sebuah sistem yang berupa materi tertulis, berisi semua informasi tentang aktivitas yang berkaitan dengan suatu objek. Nah, di sini untuk dokumentasi itu dapat berisi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu deskripsi atau penjelasan dari suatu objek, kemudian penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan suatu objek, bagan alir atau diagram alir, dan yang terakhir adalah daftar cetak hasil komputer dan contoh-contoh dari sebuah sistem. Nah, untuk dokumentasi di sini itu jenisnya banyak sekali. Jadi mungkin ada yang pernah tahu kalau kalian berbelanja, kalian diberi struk kan? Kalian kalau belanja misalkan di Indomaret, kalian diberi struk nggak? Iya. Dikasih. Ya, ya, dikasih struk ya. Nah, struk itu merupakan salah satu jenis dari dokumentasi. Lalu, kalau dokumentasi dalam sistem berorientasi objek itu apa saja? Di sini. Jadi, untuk jenis-jenis dokumentasi, itu sebenarnya ada 8. Yang pertama yaitu dokumentasi dokumen dasar. Ini berisi dokumen laporan dasar yang digunakan sebagai dasar dan sebagai bahan bukti transaksi dalam sebuah sistem. Contohnya tadi yang kalian sebutkan adalah struk belanja. Itu termasuk salah satu dari dokumentasi dokumen dasar. Kemudian dokumentasi daftar laporan rekening. Digunakan untuk memberikan informasi mengenai rekening yang digunakan dalam sebuah transaksi pada sistem tertentu. Contohnya, kalian punya tabungan? Punya tabungan nggak? Nabung nggak pernah. Nabung nggak pernah. Tapi punya buku tabungan? Atau kalian pernah lihat orang tua kalian punya buku tabungan? Nah, saya buku punya, tabungan, tapi nggak pernah. Tapi nggak pernah. Nah, buku tabungan itu kan berisi apa yang sudah kalian ambil dari tabungan itu, atau kalian sudah nabung berapa rupiah. Nah, itu termasuk ke dalam
dokumentasi. Contohnya dari contoh jenis dokumentasi daftar laporan rekening. Kemudian dokumentasi prosedur manual. Itu berisi tentang arus dari dokumen-dokumen dasar yang digunakan dalam sebuah sistem yang diarsipkan oleh bagian tertentu sebagai sebuah dokumen laporan. Nah, kalau yang ketiga ini, dokumentasi prosedur manual, itu adalah dari dokumen dasar tadi, kayak struk belanja, struk penjualan, itu dikumpulkan, dijadikan dalam suatu dokumen lagi, itu namanya dokumentasi prosedur manual. Kemudian yang keempat, ada dokumentasi prosedur. Nah, ini berisi tentang prosedur yang ada dan harus dilakukan pada keadaan tertentu. Ini ada yang tahu contohnya kalau dokumentasi prosedur? Ren? Kalian pernah lihat manual book-nya printer? Masak-masak. Masak-masak. Tapi nah, itu merupakan dokumentasi prosedur. Contohnya kalian mau memasak, kalian dokumentasikan. Kemudian dalam bagaimana kalian pernah beli printer, itu pasti ada tutorial cara penggunaan printernya, cara merawat printernya. Itu merupakan dokumentasi prosedur. Kemudian yang kelima ada dokumen bagaimana? Kayak buku panduan gitu. Ya, semacam buku panduan, itu dokumentasi prosedur. Kemudian ada dokumentasi sistem. Ini digunakan dalam bentuk diagram alir, di mana terlihat secara jelas deskripsi dari input, proses dari sebuah sistem, di mana biasa digunakan oleh analis, pemakai, dan auditor sistem. Ada yang tahu contohnya dokumentasi sistem? Ada yang tahu? Ini yang kalian kerjakan selama ini, kalian dari kelas 10, kalian buat flowchart kan? Kemudian di kelas 11, kalian membuat DFD, kalian membuat sequence diagram, membuat activity diagram, membuat use case. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari dokumentasi sistem. Kemudian yang keenam, dokumentasi program. Itu menggambarkan tentang laporan dari program dalam bentuk logika dan diagram alir tabel, tabel keputusan, dan pengendalian sebuah program. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi operasi. Ini digunakan oleh operator yang berisi tentang laporan yang ada kaitannya dengan penjelasan serta prosedur mengoperasikan program dan aplikasi dalam sebuah sistem. Nah, kalau yang ini dokumentasi operasi itu contohnya penggunaan aplikasi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi data. Dokumentasi data ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan basis data yang digunakan dalam sebuah sistem dan aplikasi pada sistem yang dirancang. Jadi untuk dokumentasi yang kalian buat, itu kan kalian juga membuat tentang basis data ya. Kalian membuat ERD. Nah, itu masuknya ke dalam dokumentasi data. Dan yang berikutnya, tujuan dari dokumentasi. Tadi ada pertanyaan, mengapa kita membutuhkan sebuah dokumentasi? Ini saya menyebutkan hanya 6 saja, sebenarnya tujuannya itu ada banyak. Yang pertama yaitu sebagai arus komunikasi yang terdiri dari ke bawah untuk melakukan instruksi, ke atas untuk memberi laporan, dan ke samping untuk memberi saran. Jadi dokumentasi ini sebagai arus komunikasi. Kalau untuk bawahan kita, itu untuk melakukan instruksi. Kalau untuk atasan kita, itu memberikan laporan. Dan untuk ke samping itu atau yang sejajar dengan kita, itu untuk memberikan
saran. Yang kedua, memberikan sumber informasi kepada orang yang berada dalam sebuah sistem tentang aktivitas yang sedang dilakukan dan bentuk aktivitas lainnya. Kemudian, sebagai sarana untuk melakukan identifikasi. Yang keempat, sebagai prosedur dan standar, yaitu berkaitan dengan rangkaian yang akan dilaksanakan. Yang kelima, sebagai sarana untuk mencatat segala aktivitas dengan tujuan agar setiap aktivitas dapat dimonitor dan ditentukan kualitas dari output yang dihasilkan. Di sini, setiap kegiatan kalian kan akan didokumentasikan. Tujuannya agar apa? Agar aktivitas tersebut dapat dimonitor. Apakah pengerjaan kalian itu asal-asalan atau benar-benar difikirkan? Itu akan menentukan kualitas dari output yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, sebagai pemberi instruksi guna membantu pelatihan staf. Jika jika aplikasi yang kalian buat ini dipublikasikan dan digunakan oleh khalayak umum, itu pasti dokumentasi yang kalian buat itu akan digunakan untuk memberikan panduan kepada pengguna atau orang yang akan menggunakan aplikasi kalian. Dari kaitan dengan dokumentasi ada yang ditanyakan? Halo? Alhamdulillah jelas. Jelas. Davis, ngantuk. Oke, saya lanjutkan. Untuk dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dokumentasi SKPL ya. Untuk hari ini sebenarnya yang penting itu adalah di sini. Jadi yang utama itu adalah SKPL. Di SKPL di sini nanti kalian akan tahu definisi dari SKPL itu apa, kemudian tujuannya, manfaat SKPL, aspek apa saja yang ada di SKPL, kemudian karakteristik, dan bagaimana format dari SKPL-nya. Nah, di sini apa itu SKPL? SKPL atau Sistem Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, atau ada juga yang menyebutnya yaitu Software Requirement Specification atau SRS. Itu adalah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Jadi untuk SKPL di sini, kalian tuh hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh perangkat lunak tersebut, tapi kalian tidak perlu menjelaskan apa saja yang dikerjakan. Misal kamu membuat programnya, ketika kalian kemarin dalam pembuatan tugas PKK, itu kan kalian tempat tanya, Bu, saya boleh menggunakan Bootstrap, boleh menggunakan coding sendiri. Itu kan saya bebaskan. Karena di sini untuk PKK yang berkaitan dengan PPL, itu saya tidak memandang kalian mau memakai sistemnya yang seperti apa. Yang saya tahu itu adalah kalian mampu menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunakmu, apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi yang mau kalian buat. Jadi intinya yang dibutuhkan itu adalah hasil akhirnya. Mau prosesmu bagaimana itu tidak penting kalau di materi ini. Nah, di sini untuk SRS atau SKPL harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya. Kemudian mencangkup antarmuka, bisa perangkat kelas dan perangkat lunaknya, dan komunikasi antar pemakainya. Untuk tujuannya, hanya 3. Yang pertama, mendokumentasikan rancangan perangkat lunak yang diinginkan dan disepakati pengguna atau klien. Jadi di sini misalkan kalian punya user, itu kalian kesepakatannya mau dibuat seperti apa aplikasi tersebut, itu tertuang dalam SKPL. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang. Jadi di sini SKPL itu
sebelum dideploy, itu SKPL ini harus sudah jadi. Sehingga pengembang itu tahu kamu membuat aplikasi yang seperti apa. Dan yang terakhir, memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem. Jadi di SKPL ini nanti akan jelas sistem yang kalian buat, aplikasi yang kalian buat itu sistemnya seperti apa. Bisa apa saja, itu akan jelas dan tertuang di dalam SKPL ini. Untuk manfaat SKPL ada banyak sekali. Yang pertama, sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Kemudian mengurangi beban dalam proses pengembangan software, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Kemudian memfasilitasi transfer, semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin yang lain. Dan yang terakhir, untuk mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Nah, di sini untuk karakteristiknya SKPL, yang pertama, jadi dalam pembuatan SKPL, itu harus sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, tidak ambigu, kemudian mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak, sistematis, dapat diverifikasi, dapat dimodifikasi, dapat ditelusuri kembali atau traceability, dan yang terakhir dapat dipahami dengan baik oleh pengembang. Kemudian, nah ini yang perlu kalian ingat, benar-benar harus kalian ingat di dalam pembuatan SKPL. Itu yang pertama, over specification itu harus dihindari, artinya penjelasan yang berlebih dan berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas. Misalkan kalian sudah menjelaskan di awal, kemudian kalian ulangi. Intinya jangan bulet, ya. Kemudian yang kedua, tidak unkonsisten. Tindakan unkonsisten atau tidak konsisten. Jadi misalkan di awal kalian menjelaskan ABC, kemudian di tengah-tengah kalian berubah menjadi DEF. Nah, itu yang namanya tidak konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah ambiguity dalam kata atau kalimat. Jangan sekali-sekali dalam SKPL itu kalian menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu. Nah, ini yang terakhir yang harus kalian hindari, menuliskan mimpi-mimpi. Maksudnya apa di sini? Yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi apa yang kalian tulis itu adalah yang bisa dilakukan saja. Kalau misalkan itu hanya angan-anganmu, tidak perlu dituliskan di dalam SKPL. Ini untuk aspek SKPL itu ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsionalnya dan non-fungsi. Kalau fungsinya itu menjelaskan fungsi dari perangkat lunak, digunakan untuk keperluan apa, sifatnya lunak dan sifat perangkat lunaknya dan datanya. Kalau non-fungsionalnya itu adalah dependability, kemudian ergonomis dari performance-nya dan dari dari constraint-nya. Kemudian dalam SKPL ini pihak-pihak yang terlibat itu ada banyak. Yang pertama yaitu pemakai. Pemakai di sini bisa sebagai user, bisa klien. Kemudian yang berikutnya itu ada sistem analis, software engineer, programmer. Programmer itu adalah kalau kalian sekarang itu adalah kalian sebagai programmernya, juga sekaligus pembuat SKPL-nya. Kemudian test integration group, maintenance group, technical support, dan staff clerical work-nya. Nah, itu adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pembuatan SKPL ini. Nah, dalam pembuatan sistem berorientasi objek, itu keberhasilan dari perangkat lunak yang kalian kembangkan itu dapat dilihat dari 10 aspek di bawah ini. Yang pertama, ketelitian dari pembuatnya, kemudian
kualitas dan dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan, integritas, ketelitian, kemudian proses pembuatan yang mantap, mudah dikembangkan, jumlah versi yang tidak banyak, ketelitian dari model pengembangan yang digunakan, dan efektivitas rencana tes dan integrasi, dan yang terakhir yaitu tingkat persiapan untuk sistem perawatan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu format dari SKPL-nya. Formatnya di sini ini saduran dari beberapa format ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada kalau misalkan kita membuat patokan aslinya dari SKPL, itu ada banyak sekali. Kalau misalkan diterapkan untuk kalian mungkin akan kesulitan. Jadi ini yang sudah saya sederhanakan, di situ ada 6 bab. 6 bab dari format ini. Ada pendahuluan, kemudian deskripsi umum perangkat lunak, use case, data flow diagram, dan skema layout-nya.